dapat jalan di hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalan
sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, Yesus. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Makasih Bapak. Engkau sungguh baik, teramat baik ya Bapak. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau izinkan kami Tuhan untuk datang di tempat ini. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Kami ingin Tuhan satu hari di tempat-Mu untuk selalu tertuju pada Engkau ya Bapa. Ubah hati kami Tuhan, siapkan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Amin. ya Bapa. Pimpin ibadah pagi hari ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja di tempat ini. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang terlibat pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan, biarlah apa yang diberikannya pada pagi hari ini Tuhan, ini semua untuk Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri, saya bacakan ayat firman Tuhan di Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Masih semangat ibu-ibu, bapak-bapak. Amin. Yang masih tetap bangkit berdiri, kita jangan lelah ya. Buat Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Diberi Kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri tegak indah, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Selamat pagi. Kalau ada bapak, ibu, saudara-saudari yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya berikan kesempatan. Sambil menunggu yang mau bersaksi, kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara
kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Mau bersaksi? Salam. Selamat pagi. Saya merasa diberkati pada pagi hari. Saya dari belakang tadi melihat dari muka semangat semua. Amin. Ini yang Tuhan mau. Ya saudara, apalagi mendekati Natal ya. Kebutuhannya akeh, kebutuhannya banyak ya. Karena itu kalau kita bersandar pada Tuhan, kita yakin percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Amin. Ini yang saya rasakan. Kemarin sebenarnya saya banyak saksi, tapi yang saya rasakan minggu ini saudara, luar biasa Tuhan itu menolong. Jadi David, ibunya kadang-kadang ngomong, Pak, wayai. Ya wis tenang aja. Ibu yang Pak, tenang pasti ya. Ya puji Tuhan, dalam seminggu ini saya melihat, wih Tuhan itu luar biasa kalau berkati ya. Gak tanggung-tanggung Bapak Ibu ya. Kulkas pun kalau saya kadang kosong, Tuhan dalam nama Yesus kosong, penuh. Ya. Tadi malam, luar biasa. Jadi saya yakin bahwa orang yang senantiasa melekat pada Tuhan, Tuhan itu pasti turut campur tangan. Jangan khawatir Bapak Ibu, ya oleh sebab itu jangan khawatir, sekali lagi jangan khawatir, ya itu Tuhan pasti tolong. Apapun yang terjadi, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan. Apalagi ada janji iman bahwa ya, ini juga perlu, ya saya sendiri juga janji iman khawatir saudara ya. Tapi saya percaya Tuhan sanggup menolong kita semua. Ya itu yang saya rasakan kemarin sudah berkumpul banyak, saya sampai angkat tangan sama Tuhan. Saya nangis saudara Bapak. Saya tidak betah kalau saya lihat tuh itu seakan gitu, kau masuk gak percaya Pak, gitu loh. Jadi Tuhan melihatkan, masuk kau gak percaya Pak, ya toh. Tapi Tuhan menyatakan semuanya, sampai saya bingung bilang, ibu itu gue. Saya percaya bahwa saya tidak usah ngomong Bapak Ibu, ya kalau kita melekat pada Tuhan, ya jangan khawatir apapun yang terjadi, Tuhan pasti turut campur tangan. Sakit apapun, kekurangan apapun, masalah dalam rumah tangga mana, kali kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti turut campur tangan. Biarlah kesaksian kami yang singkat ini, sekali lagi jangan khawatir mendekati Natal, Tuhan pasti turut campur tangan. Amin. Puji nama Tuhan. Bila kita terus bersandar kepada Tuhan, kita terus menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita percaya setiap masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti buka jalan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian. Firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, aku kuatkan dan perlindungan bagiku.
tengah badai hidup ku tak bergerak, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak bergerak, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, Yesus, setiap tangan kami bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Di tengah badai hidup ku tak bergerak, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak bergerak, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih. Kembali lagi Tuhan, kami mau mengucap syukur
pada hari ini di tempatmu ini, di rumah yang kudus ini Tuhan. Dan mau mendengarkan firman daripadamu Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pekerjaan-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang akan terjadi pada hamba-Mu Tuhan. Dan berkati kami umat-umat-Mu atau jemaat-Mu di tempat ini. Bukalah hati pikiran kami Tuhan. Biar nanti kami akan mendengarkan firman kebenaran daripada-Mu. Sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan tidak sia-sia. Kami akan siap melakukan firman kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur dan doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kan Yesus dahsyat. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan, akhir-akhir ini semakin banyak orang yang tertarik dengan Arab. Mungkin dulu-dulu orang itu agak malas mencari tahu fakta Alkitab. Mungkin Alkitab ya itu aja. Ternyata ada banyak sekali pengetahuan yang belum kita ketahui. Contohnya waktu kemarin saya ada pelayanan yang harusnya kita latihan hari Jumat. Tapi ternyata udah 1 bulan saya diingetin lagi bahwa saya ada pelayanan itu udah 1 bulan lalu. Tapi saya lupa ya waktu itu. Nah kemudian itu di kaum pria, tetapi yang datang juga ada wanita-wanita. Nah di situ ada cukup banyak kaum pria yang di situ adalah sesinya tanya jawab seputar Alkitab. Nah ini saya sudah 3 atau 4 kali ini seputar, jadi temanya sama dan terus berkembang dan sekarang semakin menarik dan mereka itu ternyata kepo yang positif. Kepo yang positif, pengen tahu, oh ternyata tidak sedangkal itu. Firman Tuhan ini semakin digali, semakin begitu dahsyat, semakin digali, semakin kita takjub mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah hari ini saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini adalah kesimpulan yang saya akan berikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Coba kita lihat dulu yang pertama. Saya mau jelaskan, semuanya lihat dulu di depan semua. Yang pertama adalah Tuhan Sang Pencipta atas segalanya itu benar-benar ada. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Yang menciptakan langit dan bumi itu benar-benar ada. Tetapi pembuktian secara paling mudah. Caranya adalah Bapak Ibu ikut doa hari Kamis. Bapak Ibu ikut doa hari Kamis, Bapak Ibu terbuka dengan Tuhan, dan Bapak Ibu minta dijamah oleh Tuhan, Bapak Ibu akan mendapatkan sentuhan langsung bahwa Yesus, bahwa Tuhan, bahwa Roh Kudus itu benar-benar ada. Oh tapi dia nggak kelihatan. Saya tanya, saya nggak pernah melihat angin seperti apa. Ini angin saya rasa, tapi saya nggak pernah lihat. Saya nafas, enggak berkata, saya nafas, mana angin, enggak. Bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat, bukan berarti itu tidak ada. Kenapa saya tekankan ini? Karena waktu SMA, saya pun masih ragu, Tuhan itu ada apa enggak? Sampai namanya saya ragu, agak dikecilin sedikit Pak. Saya harus bukan hanya dengan iman saja, tapi saya itu tergugah. Saya mau melihat bahwa benar-benar Tuhan itu nyata dan ada. Dan ada banyak pembuktian. Kalau iman, simple, digedein sedikit. Kalau iman, simple ya. Kalau saya bilang, saya percaya Tuhan Yesus, semua punya iman masing-masing. Tetapi bukan hanya dengan iman, tetapi dengan penjelasan. Saya berkata, kita percaya kepada Tuhan dengan iman. Tetapi ketika ada orang lain, kita berkata, kamu percaya nggak ada Tuhan? Kamu percaya nggak Yesus itu Tuhan? Dengan apa? Dengan iman. Nggak bisa, karena dia punya iman, dia punya iman, dia punya iman. Jadi solusinya adalah dengan cara penjelasan secara akal sehat. Itu satu-satunya. Satu-satunya, salah duanya. Salah satunya adalah tadi yang pertama, bertemu langsung, mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan.
Salah duanya dengan cara penjelasan yang masuk akal. Yang kedua, Tuhan hanya ada satu yang menciptakan segala sesuatu. Kita sekarang sudah masuk kesimpulan yang kedua, Tuhan ada satu. Dan Tuhan yang satu itu menciptakan segala sesuatu. Coba Bapak Ibu buka dalam Kejadian 1 ayat 1. Kita yakin ini, pada mulanya Allah menciptakan, berarti Allah itu satu, menciptakan langit, surga, planet-planet lain, dan bumi yang adalah satu. Jadi kita percaya bahwa tidak ada Tuhan dua, Tuhan tiga, Tuhan empat. Kita nggak percaya itu. Ini dasar ya, jadi Bapak Ibu, saya mau berkata begini. Banyak orang Kristen yang nggak mengerti, berkata Tuhan itu banyak, berkata surga itu diisi orang-orang. Itu pun Tuhan Yesus masih berikan kita berkat-berkat. Seperti Pak Sugeng tadi, ketika kita minta Tuhan kasih. Ketika kita sakit, Tuhan sembuhkan. Tapi setelah diselidiki ternyata iman kita itu parah. Pengetahuan kita parah. Tapi meskipun masih parah-parahnya, kok ya Tuhan itu baik, Tuhan masih menolong kita. Tetapi hari ini jangan parah lagi, jangan rusak lagi. Harus punya iman yang benar, harus punya pengetahuan yang benar. Katakan amin. Jangan mau bodoh lagi dalam mengetahui firman Tuhan. Harus pintar, harus yakin. Saya nggak mau jemaat-jemaat GPDKasi itu tidak mengerti. Karena firman Tuhan berkata, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan akan Allah. Mengerikan sekali, akhir-akhir ini saya melihat sosial media, YouTube, apa segala macam. Tahu nggak Bapak Ibu? Ada banyak sekali sejarah yang betul-betul nyata, tetapi diputar balikan. Nanti ini saya jelasin. Saya sampai, kok iso ya? Udah fakta sejarahnya begitu, tapi diputar-putar. Jadi sekarang sejarah lagi diobok-obok oleh agama tertentu. Ini sangat sesuatu yang menurut saya keterlaluan. Ya. Berikut yang ketiga. Kita lihat. Adapun yang mengaku Tuhan dewa, Tuhan atau dewa, itu adalah sebenarnya Bapak Ibu, itu adalah malaikat yang diusir oleh Tuhan ke bumi. Dan menjadi sesembahan manusia karena mereka memberikan manusia kekuatan. Sehingga manusia menganggap malaikat itu Tuhan. Kita tahu bahwa Lucifer itu ingin menjadi sama seperti Tuhan. Ingin apa? Disembah kan? Kita tahu juga buktinya di mana. Waktu Tuhan berpuasa, Yesus berpuasa di padang gurun, kemudian iblis berkata, sembahlah aku. Kalau engkau menyembahku, aku akan berikan seluruh isi. Ini juga yang diberikan kepada manusia sebelum Yesus. Iblis selalu menawarkan, mau berkat, mau kekuasaan, sembah saya. Lihat. Makanya tidak heran zaman dulu ada namanya dewa Zeus, dewa ini memberikan kekuatan, dewa ini. Kalau kita lihat di mana itu, di pantai selatan, ada yang kita sembah dia, mau kemana, setiap kita mau misalnya, mau dipilih, mau naik jabatan, kita datang ke sesembahan, berikan persembahan, berdoa di tempat tertentu, supaya dia berikan kekuatan kepada kita. Padahal itu malaikat rusak. Alias dia sudah jadi iblis dan setan-setan. Kenapa kita percaya kepada malaikat yang justru adalah malaikat itu ciptaan Tuhan? Kita harus minta kepada yang tertinggi. Bahkan jujur, setelah saya belajar tentang ilmu persetanan, demonologi, saya semakin agak kecewa sama mereka. Ternyata kekuatan mereka itu hanya kecil aja. Dulu saya penakut. Tapi sekarang mau apa? Kalau cowok kan, mau kencing di mana-mana, nuhun sewu, mau buka bin nuhun sewu, misi, mbak, boh, kalau bisa tak kencingin, tak kencingin. Kalau bisa kena kepalanya, karena itu punya Tuhan, bukan punya mereka. Ingat,
Tidak ada Tuhan lain selain Allah kita yang esa, yang berkuasa. Dan sampai hari ini puji Tuhan, belum pernah saya kalah namanya dengan kuasa-kuasa gelap. Nanti misalnya, oh begitu, tak tantangin, silakan. Karena saya yakin dan terlalu yakin Allah saya punya power yang tanpa batas. Cuman sekecil. Firman Tuhan berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar yang aku lakukan. Yesus pernah mengusir setan. Yesus pernah melakukan mujizat-mujizat. Yang percaya kepada Yesus akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih besar dari itu. Harus percaya. Gak boleh kita ditekan sama yang ciptaan Tuhan. Ingat, iblis, setan itu ciptaan rusak. Dan mereka mau membawa kita ikut rusak. Mereka memang punya kekuatan, mereka punya pengetahuan. Tetapi mereka juga punya tujuan satu. Iblis, setan, dewa-dewa yang saya ceritakan gak mau masuk neraka sendirian. Enak aja saya masuk neraka sendirian. Kalau bisa, dia ingin menjaring sebanyak-banyaknya anak-anak Tuhan yang sangat dicintai oleh Tuhan. Kenapa sangat dicintai? Karena iblis tidak ditebus, manusia ditebus. Dia sangat tergoda untuk mengambil nyawamu agar Tuhan itu sedih. Agar Tuhan itu kecewa. Agar Tuhan itu marah. Ingat ini baik-baik. Tidak ada semua malaikat yang kita lihat, baik dewa-dewa yang kita lihat bahwa Tuhan-Tuhan lain itu kita tidak percaya bahwa itu adalah Tuhan. Kalau semakin ke sini ternyata itu mitologi-mitologi, kemana mereka? Tunjukin dong bukti-buktinya, mana mereka? Tuhan kita terlalu hebat. Yang keempat, jika Allah hanya satu dan yang lain hanya malaikat yang menyamar seperti Tuhan, berarti sorga pun hanya ada satu. Katakan amin. Tidak ada sorga 2, sorga 3, sorga 4, sorga 5, enggak ada. Sorga hanya ada cuma satu. Katakan kiri kamu, sorga ada satu. Kalau begitu kita lihat, kalau surga cuma ada satu, siapa? Nih, kalau surga hanya satu, berarti kita tahu neraka pun hanya ada satu. Jadi kalau setiap manusia yang mati, itu cuma harus memilih. Enggak bisa, dia itu posisinya ada di sini. Pak, saya di sini aja Pak, jualan es. Nih ke sini dingin, jualan es. Enggak bisa. Nggak bisa di tengah-tengah. Kalau udah mati, kalau percaya Yesus masuk surga, tidak percaya Yesus dibinasakan. Itu udah titik di situ. Bahkan kita lihat dengan Tauratnya yang hebat, tidak ada manusia pun yang bisa selamat. Mereka gaya-gaya mengagung-agungkan Taurat orang Yahudi, tapi Taurat itu diselamatkan kalau semua orang menjalankan dengan sempurna. Jangan-jangan baru bangun tidur aja udah berbuat dosa. Kita nggak tahu. Apalagi yang agama yang terakhir, yang bungsu, yang katanya disempurnakan. Bahwa setiap manusia tidak ada yang bisa masuk surga kecuali harus melewati satu jalan itu, lurus, Shirathul Mustaqim. Yang lebih tipis dari rambut aja satu nggak kelihatan. Apalagi rambut dibelah 7, terus lebih tajam dari pisau, baru nginjek. Coba Bapak Ibu, pisau itu ya tajam ya, diinjek. Ayo, jangan baru nginjek keputus, jatuh. Apa di bawah itu apa? Api. Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa. Makanya Yesus berkata, akulah jalan. Benar, jalan dan kebenaran. Lurus, itu juga kata lainnya benar. Bengkok, salah. Lihat di sini. Kesimpulannya adalah semua agama mengajarkan Tuhan dan keselamatan. Betul ya? Mereka semua punya Tuhan, mereka punya jalan keselamatan. Tetapi
Cuma Yesus yang menunjukkan jalan satu-satunya ke surga. Yesus berkata, siapa yang bisa ke surga selain dia yang pernah turun dari surga? Saya akan ikut Pak Wahyu. Misalnya Pak Wahyu ajak saya misalnya kemana? Ke negara yang aneh. Norwegia. Misalnya dia sering bolak-balik. Saya akan ikut. Tapi kalau ada orang yang ngajak, misalnya siapa yang ngajak? Misalnya istri, orang lain yang gak begitu kenal, terus ajak saya ke Norwegia. Terus di sana pernah ke sana? Enggak. Terus ongkosnya gimana? Nekat aja kita. Ya enggak mau. Saya lebih percaya orang yang sudah pernah ke sana. Satu-satunya orang yang pernah ke surga adalah Yesus Kristus. Amin. Satu-satunya. Apalagi agama yang terakhir, dia selalu berdoa. Doakan saya supaya saya bisa selamat. Setiap mereka mendoakan, mereka doakan nabinya mereka. Tapi Yesus mendoakan kita. Yesus sebagai pendoa syafaat kepada Bapa supaya kita ini bisa diselamatkan. Ingat itu baik-baik. Ini gambar yang bagus banget. Kita punya salib yang besar dan gampang dilewati. Nyemplung neraka. Tapi gambaran yang sebelah, rambut. Coba Bapak Ibu, coba lihat rambut sebelahnya Bapak Ibu. Dibelah 7, mikiri kayak sarang laba-laba. Iya. Sarang laba-laba bisa 1 meter belum tentu kelihatan loh Bapak Ibu. Jangankan jangankan bisa nginjek, delengnya mana? Jangan dikit lah. Lah nyemplung, belum nginjek jalannya wis nyemplung. Coba secara logika aja wis nggak masuk akal. Apa dengan tapi ibadah saya, ibadah sebanyak apa? Amal sebanyak apa? Ada yang berkata begini, kalau kamu percaya, misalnya saya Kristen, kemudian saya bertobat menurut versinya mereka, mengaku syahadat dan segala macam, meskipun syahadat itu ada di 1 Korintus kok. Syahadat itu kita punya lebih dahulu, 700 tahun sebelumnya kita sudah punya syahadatnya. Serius, saya bisa buktikan. Alkitab terjemahan Arab ada. Cuman bedanya terakhir ehad. La ilahnya sama. Lo sama. La ilah ehad. Allah kita Allah yang esa. Ehad. Cuman satu. Dan mereka mengklaim itu punya mereka. Sedangkan kita jauh lebih dulu ada. Ini sangat-sangat menurut saya klaim-klaim yang kok iso ya begitu ya. Nah masalahnya orang Kristen banyak yang nggak tahu. Karena terjemahan Indonesia. Sedangkan sebelum Islam ada, orang Kristen itu di area Palestina, orang Kristennya banyak. Libanon banyak. Yang menggunakan Alkitab bahasa Arab. Jadi ini pengetahuannya Bapak Ibu. Nomor 9. Saya nggak terlalu lama di sini. Sangat tidak mungkin semua agama bisa masuk surga seperti video kemarin. Karena akan terjadi kekacauan yang sangat besar di surga. Bila diisi oleh manusia yang menyembah dengan banyak Tuhan. Apalagi yang nggak percaya Tuhan. Karena kemarin kita lihat video ateis masuk surga. Kalau dia masuk surga nanti dia nggak percaya Tuhan, dia bertanya, siapa lu? Nanti nggak ketemu Tuhan kalau orang yang sopan, misi. Ini kan Tuhan permisi. Lihat siapa Musa, permisi. Lah kalau orang ateis, siapa lu? Gua. Nanti jangan-jangan di sana dibikin tuak lagi. Ada pohon, wah ini bagus buat tiwak. Aduh, berapa ini? Bagaimana semua orang agama semua bisa masuk Tuhannya satu? Kalau misalnya dia sembahnya dewa-dewa Zeus, dewa apa, terus dia berkata, itu bukan Tuhan saya. Lah ini buat apa kalau masuk surga nggak ada guna? Kalau masuk surga,
ke surganya Tuhan Yesus, berarti semua orang di situ satu server, satu jalur sembahnya Tuhan Yesus. Dan nggak akan mungkin bertobat baru di surga. Oh, saya bertobat. Enggak, di dunialah kita harus memilih. Di surga itu udah terlambat. Itu ya. Surga hanya dihuni oleh manusia yang percaya kepada Yesus, sang pemilik surga itu. Saya bukan ahli surga, tetapi ini karena video kemarin, kita harus jelas, kita harus pinter jadi anak-anak Tuhan. Begitu. Yang bagian 11. Agama Kristen kita tahu tidak menyelamatkan, betul? Setuju kan? Nanti kita tidak akan melihat di surga itu ada agama Kristen, nggak ada agama Kristen. Tetapi ini penting Bapak Ibu. Agama Kristen itu penting karena dia menjadi alat bantu. Alat bantu untuk manusia bisa selamat. Kenapa penting? Karena di dalam agama Kristen banyak ajaran-ajaran Yesus Kristus. Dan hanya agama Kristen yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Sedangkan agama lain tidak. Agama Yahudi tidak mengaku Yesus Tuhan. Agama Muslim mengaku Yesus Tuhan. Yesus itu adalah Nabi. Makanya agama Kristen meskipun tidak masuk surga tapi penting. Katakan penting. Katakan kiri kananmu penting. Kalau misalnya muncul agama lain, agama apa? Agama ACBC misalnya. Ya sudah ikut, kalau dia ngajarin Yesus ikut. Enggak peduli, bukan karena Kristennya, bukan. Bukan karena GPDI-nya. Nah, dalamnya ada Tuhan Yesus enggak? Mengajarkan Yesus Kristus adalah juru selamat enggak? Itu yang poin penting. Nah, masalahnya sekarang agama mana yang mengajarkan Yesus Kristus? Jawab saya. Agama siapa? Kristen. Yesus ada di Al-Quran? Ada sebagai Nabi. Di Taurat? Yahudi? Nggak ono. Nggak ada. Berikutnya. Surga hanya dihuni oleh manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, sang pemilik surga. Yang ke-13, untuk masuk ke surga hanya ada satu jalan. Katakan hanya ada satu jalan. Dan tidak ada jalan lain selain percaya kepada Yesus. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa hidup kudus sehingga layak untuk masuk surga. Dan ini yang paling penting. Ketika kita percaya Yesus, memang kita berdosa, saya akui. Sehebat apapun perbuatan baik kita tetap masih ada dosanya, itu mengerikan. Tetapi puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Kita dikuduskan dan dibenarkan. Kalau dikuduskan dibenarkan, kita kudus apa enggak? Enggak. Kita enggak kudus, makanya kalau kita enggak kudus, dikuduskan. Kita benar enggak harusnya? Enggak benar, tapi dibenarkan. Oleh karena apa? Darahnya, darah Yesus itu loh. Ini mungkin ada banyak orang Kristen yang tidak mengetahui bahwa darah Yesus itu sangat mahal dan terlalu sangat saktinya. Setan itu cuma takut sama darah Yesus itu. Pernah kan saya ceritakan, kemenangan Yesus ada 3 kali. Yang pertama di kayu salib menebus dosa manusia. Yang kedua, ini yang lebih luar biasa, dia turun ke alam maut. Jangan berkata Yesus mati itu 3 hari kemana? Tidur-tiduran, enggak. Justru disitulah dia berperang ke dunia orang mati, ke Hades. Dia perang dan dia rebut semua kunci-kunci. Karena kerajaan iblis itu besar sekali. Sangat besar sehingga Yesus berkata kunci maut, kunci-kunci. Semua kunci-kunci dalam alam maut Yesus rebut semua yang tadinya dimiliki oleh iblis, dimiliki oleh Yesus sekarang. Sehingga Yesus yang menentukan kamu masuk surga atau neraka. Ini penting, kunci loh, kunci. Satu Korintus 6 ayat 11 kita baca bersama-sama. Kelihatan di belakang? 1, 2, 3. Dan
Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita, Roh Kudus. Ini dia. Mengapa Tuhan itu mengapa hanya Tuhan itu sendiri yang disebut Yesus yang bisa menyelamatkan manusia? Ini. Karena Yesus satu-satunya manusia yang lahir tanpa dosa. Dan satu-satunya yang dinubuatkan oleh 3 kitab. Taurat menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Tapi sampai hari ini mereka masih menunggu Mesias kapan datang, Mesias kapan datang. Mereka terlalu terlambat bahwa Mesias itu sudah datang 2000 tahun lalu. Tapi mereka tidak menganggap itu Mesias karena Mesias yang mereka harapkan ternyata lahirnya di kandang binatang. Karena Mesias ternyata orang miskin. Mereka pikir Mesias itu dari raja, tapi tidak. Yesus datang ke dunia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia yang hina. Supaya apa? Supaya artinya ini penting. Supaya orang tidak ada yang lebih hina dari kelahiran Yesus. Ada yang lahir di kandang binatang? Enggak ada. Yesus mau bilang, saya lahir paling hina. Kalaupun kita lahir berkata saya orang miskin, saya hina, tidak ada yang sehina Yesus. Artinya apa? Yesus menjaring yang paling hina pun saya akan selamatkan. Jadi tidak ada yang hina. Karena Yesus sendiri yang kudus menghinakan dirinya sendiri. Kurang apa? Lahir hina, mati lebih hina. Karena salib itu adalah hukuman yang paling hina di zaman itu. Kenapa dia menghinakan dirinya? Supaya kita bisa diselamatkan. Mungkin makhluk sorga itu jengkel, ada rasa iri. Mungkin. Mereka berkata, ya ampun Tuhan, sampai segitunya, ciptain aja manusia baru, ngapain itu semua diselamatin, itu sudah ludahin engkau, sudah mengutuk engkau, sudah engkau lahir masih gak dihargai, udah ciptain aja baru. Tapi manusia, saya mau katakan begini, tetapi namanya cinta itu, kalau udah ngomongin cinta, udah gak bisa lihat lagi orang itu ganteng, jelek, kaya, miskin. Ya betul ya. Kalau pacaran bagaimana Bapak Ibu? Berbunga-bunga. Tapi setelah menikah, berbunga-bunga, tambah berbunga. Loh kok tawa? Ingat tuh, Yesus setelah menikah, mengetahui bahwa kita adalah mempelainya setelah dia mati. Dia tambah berbunga-bunga. Ini saya kutip dari kitab mereka. Karena apa? Di bawahnya itu ada, tetapi Isa bukan Allah. Tetapi mereka ternyata mengakui hal ini. Isa lahir oleh kuasa roh Allah. Itu ada ayatnya. Isa itu roh Allah dan firman-Nya. Kamatullah, apa? Ya. Isa itu rasul Allah dan firman-Nya. Isa itu jalan yang lurus supaya diikuti. Isa pembawa terang supaya diikuti. Isa diberi mujizat dan Roh Kudus. Isa mengatakan perkataan yang benar. Isa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Menghidupkan orang mati dari kubur. Isa berkuasa di dunia dan di akhirat. Sopo nabi yang lain. Di dunia dan di akhirat. Coba bayangin. Namanya berkuasa di dunia akhirat. Sopo? Manusia. Gak ada. Ini menandakan Yesus. Tuhan, Isa adalah satu-satunya Imam Mahdi. Tuh, Isa mati dan bangkit ke surga. Isa lahir, mati dan hidupkan kembali. Loh, katanya kemarin bilangnya Isa diserupakan. Diangkat hidup-hidup. Tapi ayatnya ada. Dia mati loh. Isa lahir dan mati dihidupkan kembali. Isa akan dimani oleh semua ahli kitab. Isa adalah hakim pada akhir zaman. Sama ya, sama kita ya. Isa itu yang awal dan yang akhir. Aku adalah Alfa dan
Omega. Ini yang mereka sebutan nih. Yang silang itu mereka tanda tanya dan tidak percaya, dan yang atas-atasnya itu mereka akui. Ini, ada 16, ada yang disilang tanda tanya. Ini bukan buatan saya, buatan mereka sendiri. Dan saya mau katakan, kenapa saya lebih percaya Alkitab? Coba Bapak Ibu berpikir secara logika sekarang ya. Injil Yohanes, tahu ya Injil Yohanes nih? Injil Yohanes itu menulis apa aja? Yohanes, kemudian 1, 2, Yohanes, 3, sama Wahyu. Itu ditulis tahun 535. Maksudnya ditulis tahun 100. Kan Yesus pelayanan kan 33-an lah, sekitar begitu. Dia menulis di hari tuanya di Pulau Patmos itu tahun 100. Berarti kalau tahun 100 sekarang 2023, berapa tahun tuh? Udah 2000 tahun lebih ya. Ya. Bedanya, jedanya 535. Kalau hidup manusia itu 70-80, 70 aja lah. Berapa generasi nih? 535, 7 kali 8, 56. 535. Ini 535 masih anggaplah segitu. Berarti anggap 7 atau 8 keturunan. 8 generasi. 535 jaraknya antara Yohanes dan Nabi Muhammad menurut mereka. Kita bedah dulu. Yohanes yang pertama, dia adalah, kita pinggirkan dulu ini nubuatan atau wahyu. Tetapi fakta sejarah, Yohanes hidup di zaman Yesus. Satu. Yohanes yang setiap hari makan bersama Yesus, yang melihat mujizat-mujizat Yesus, tidur juga bersama Yesus, berjalan bersama Yesus selama 3 tahun 4 bulan. Setiap hari. Yohanes saksi mata dan saksi hidup yang hidup sejaman. Dan Yohanes mendokumentasikan semuanya secara bersih dan murni. Dan apa alasan saya harus percaya yang namanya ada kitab yang ditulis 8 generasi setelahnya. Tentang Isa. Saya mau tanya Pak Wahyu, papanya namanya siapa? Kakeknya namanya siapa? Kakeknya lagi nama siapa buyutnya? Baru. Ada di sini yang sebutin, saya kasih hadiah 5 generasi, tahu? Ada? Saya aja nggak tahu. Ini bisa 8. Bayangin 8, 500 tahun itu setengah abad Bapak Ibu. Diceritain 100 tahun kan 1 abad. Berarti kalau 500 tahun 5 abad kan? Itu loh. Ini terlalu jauh. Sedangkan nabi mereka tidak hidup di zaman Yesus. Apakah nabi mereka melihat Yesus? Lihat nggak? Enggak. Karena orang Kristen itu bahkan banyak orang-orang berpikir Taurat, Injil, Al-Quran itu sama terjadinya hidupnya karena masa lalu dianggap masa lalu itu sama. Tapi saya mau katakan bedanya itu 500 tahun lebih. Bahkan Al-Quran ditulis di abad ke-7, 700 tahun setelah itu. Coba bisa bayangin. Bapak Ibu lebih percaya mana? Saksi mata yang melihat secara langsung atau 8 generasi setelahnya yang tulis dan bukan orang Israel. Yohanes orang Israel? Israel, Yahudi. Nabi mereka orang Yahudi? Logika. Oh mereka berkata, tapi ini wahyu. Lu pikir Yohanes nggak dikasih wahyu? Sama-sama wahyunya, satu-satu. Tetapi Yohanes lebih unggul karena dia hidup di zaman Yesus hidup. Katakan amin.
Kenapa kita harus lebih percaya? 8 generasi loh ini, nggak main-main 8, wolu. Lihat bentuknya hidungnya Yesus saja nggak pernah. Coba bisa bayangin, kenapa saya harus percaya? Saya lebih percaya Salva ngomongin bapaknya, hidup sama-sama. Daripada orang Prancis ngomongin Pak Arnold. Yang sudah hidupnya dari nenek, kakek, buyut, kakek buyut, baru cerita. Apa data, secara data, logika, lebih waras mana Pak? Yohanes yang ceritakan tentang Yesus, tentang Isa, atau ada orang yang 8 generasi ceritakan Isa juga. Lebih masuk akal yang mana? Yohanes. Ini nggak bisa dibantah Bapak Ibu. Dan kita nggak usah ngomongin wahyu, tapi datanya terbukti. Ini no debat. Kalau misalnya mereka berkata ini wahyu, sama-sama wahyu. Yohanes juga terakhir apa, kitab apa? Wahyu juga sama diwahyuin. Lihat di sini. Dahsyatnya Allah kita. Mengapa kita harus percaya? Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Hari ini yang masih bimbang dibenarkan, diluruskan. Keterlaluan udah jadi orang Kristen masih bimbang. Banyak orang Kristen minder. Dengan Kristen, oh Yesus mati di salib, Yesus Tuhan ada 3. Saya bisa jawab semua itu. Dan saya bangga Yesus disalib. Saya lebih bangga Yesus disalib. Daripada ada Yesus lain yang meneror. Ayo, kalau kamu nggak sembah saya, kamu nggak korbanin ini, saya bunuh kamu. Kamu tumbal. Itu mah dewa-dewa palsu. Lihat, kalau kita ke dukun-dukun, kita cari kemanapun kesaktian-kesaktian, ada apa namanya? Tapi Yesus menumbalkan dirinya sendiri untuk kita. Apakah keselamatan bisa hilang? Bisa. Karena keselamatan harus dikerjakan. Coba Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan ini aktif. Kecuali yang di sebelah Yesus, dia belum sempat apa-apa tapi udah waktunya mati. Kecuali Bapak Ibu sudah sekarat, percaya Yesus, percaya, mati, masuk surga. Karena nggak dapat kesempatan. Tapi kalau umurnya masih diberikan 20, 30, 50, itu nggak dikerjakan. Firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 16, 1, 2, 3 baca. Bukan kamu yang memilih aku. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan, katakan menghasilkan, dan buahmu itu harus tetap. Orang Kristen kalau nggak berbuah, keterlaluan. Emosi lah saya kalau anak saya, oh kamu jadi anak saya udah. 1 tahun saya mandiin, 2 tahun saya mandiin, 3 tahun saya suapin, 10 tahun disuapin, 20 tahun, kita kampleng. Mau ngapain mas 20 tahun masih pakein celana 20 tahun, kita lihat ini anak atau apa? Coba, mau Bapak Ibu, udah 40 tahun, mama, cucu, lah 40 tahun. Yesus juga jengkel, kamu ini orang Kristen tapi kok anak-anak terus. Makanya harusnya makanan keras, tapi selama ini kamu jadi orang Kristen hanya apa? Cucu. Makanya orang Kristen keterlaluan. Kalau udah belasan tahun ikut Tuhan, tapi maunya khotbah yang berkat. Ini bukan hanya berkat, ini keselamatan. Buat apa kita dikasih berkat? Boleh, itu boleh. Susu boleh. Saya juga masih suka minum susu sekali-sekali. Apalagi kalau anak nggak dihabisin, orang tua yang selalu, iya. Tapi jangan juga dong, begitu terus. Jadi nggak ada konsep sekali selamat tetap selamat. Tetapi saya dan Bapak Ibu harus punya konsep ini. Dalam tanda kutip, sekali saya selamat, saya tetap harus selamat. Karena saya sudah berbuah. Amin.
Katakan, sekali saya selamat, tetap saya selamat. Karena saya menghasilkan buah. Bagus. Tetapi ini nggak bisa dipakai kalau untuk orang-orang yang nggak bisa menghasilin buah. Udah percaya Yesus, udah percaya Yesus, masih udah percaya Yesus, tato semua. Udah percaya Yesus, masih hidupnya berantakan, masih narkobaan. Itu namanya kemunduran. Itu namanya mempermainkan kasih karunia. Ada tuh ayatnya, jangan kamu mempermainkan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau begitu bagaimana kita bisa menjaga keselamatan? Ada dua hal. Pertama, yang seperti hari Kamis, perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan dengan Yesus. Bapak Ibu yang sudah dewasa, kalau belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, malu sama anak-anak. Kemarin ada banyak kesaksian. Memang perjumpaan itu tidak harus penglihatan, oh saya lihat Yesus, tetapi minimal dia menangis dan dia merasakan kehadiran Tuhan. Dan dia merasakan bahwa Allah itu ada, dia rasa merinding. Kemarin dia, dingin, dia rasa panas, dia rasa bergetar, dia angkat tangan. Ya harusnya anak-anak itu main-main, tapi kalau sudah dilawat Tuhan, beda. Ini bukti yang sangat nyata, perjumpaan itu nggak bisa dibohongin. Karena pengenalan pribadi dengan Tuhan itu sesuatu yang dahsyat. Yang kedua adalah apa yang mengubahkan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu siapa? Roh Kudus. Kalau kita udah punya Roh Kudus, Dia akan menolong kita. Memang kita itu sulit untuk berbuah, seringkali manusia itu jatuh, bangun. Ini tapi yang menolong kita Roh Kudus, Roh kebenaran. Dia akan tinggal di dalam kita dan menyertai kita. Dan yang terakhir adalah, kesimpulannya ini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ingat 3 hal ini, supaya kita sekali selamat tetap selamat, lahir baru, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidup di dalam Roh Kudus, bahkan yang ketiga hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Wah, ini lagu cocok ala Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan, dan menolong selalu. sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan, Dia dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus. Roh Kudus ada pada malam hari ini, pada siang hari ini, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hati dengan urapanmu, rindu selalu dekat dengan tinggal di hadirat.
rentungan Yesus Tuhan. Dia dimuliakan dan dia naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Dia menguatkan kita. Dia menolong. Kita rindu bersekutu. Mari kita semua bangkit berdiri semua. Jamah dengan urapanmu, rindu selalu dekat dengan tinggal di hati berdoa. Jamah Bapak Ibu sembah Tuhan. Singer saja yang nyanyi. Bapak Ibu sembah Tuhan. Allah Roh sembah Tuhan. Jamah kami sembah Tuhan, sembah Yesus. Oh labayataka sikelawataka, Holy Spirit, jamah kami. Jamah Roh Kudus, sembah Tuhan. Mula bayatakan nama asiko. Oh Roh Kudus, jamah kami. Dalam nama Yesus, tinggal. Lawat kami, jamah kami dengan urapan rindu selalu dekat tinggal, rindu selalu. Ya haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus datang. Roh Kudus datang. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus. Kurabatakan nikarabasik rabataka ya avaraman. Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Urapan Allah terjadi, lawatan Allah, perjumpaan Allah. Roh Kudus jamah kami Roh Kudus, jamah kami. Allah Roh Kudus jamah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Rabatakan api Tuhan menjamamu, api Roh Kudus menjamamu. Ijamah Allah Roh dengan urapan
Roh Kudus, senantiasa Engkau ada dalam kehidupan kami. Senantiasa Engkau memimpin setiap langkah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami senantiasa percaya, iman percaya kami Tuhan senantiasa bertumbuh. Dan kami mau hidup berbuah menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang telah dibentangkan pagi hari ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu tidak berlalu sia-sia. Itu yang menjadi pegangan kami sebagai umat percaya. Keselamatan hanya datang dari Yesus Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar Bapa kami akan memberikan korban persembahan. Biar setiap korban kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.